menyalakan cahaya asa para anak kurang mampu dan anak putus sekolah untuk terus bisa merajut cita mereka. Para relawan ini akrab disapa Kakak Rumah Langit. Mereka rela mencurahkan waktu dan tenaga supaya anak-anak bisa terus mencecap ilmu. Berdiri sejak 2016 di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Rumah Langit berkomitmen memberi bimbingan belajar gratis kepada anak kurang mampu dan putus sekolah. Di sini tuh kan dekat pasar induk ya, dekat lapak pemulung juga, jadi memang rata-rata anak-anak itu dari lapak dan dari beberapa kayak rumah-rumah yang orang tuanya bekerja di sebagai buruh pasar. Memang mereka butuh banget pendidikan. Jalan Rumah Langit tak selalu mulus. Penolakan dan stigma negatif kerap menghampiri. Awalnya tuh pasti struggle ya, mikirnya tuh dulu kayak diculik, diracunin, mau dijual, gitu. Iya sempat mikir kayak gitu. Kami akhirnya bersosialisasi langsung ke orang tua. Jadi kami jelasin apa pelajaran di Rumah Langit, biar mereka kenal gitu sama kami. Selain mengajar, Rumah Langit membantu anak putus sekolah melanjutkan pendidikan ke sekolah formal. Alhamdulillah yang sudah bisa kita bantu sekolah itu sekitar 10-an lah. Jadi ada 2 anak yang alhamdulillah dari awal dia masuk sekolah formal lagi. Sisanya kan sudah pada umur belasan ya. Maksudnya sayang kalau misalnya didaftarin sekolah terus mereka dari kelas 1 SD. Akhirnya kita kerjasama sama PKBM dan mereka bisa ikut kejar paket. Halo, aku Sheila. Aku termasuk anak yang beruntung karena bisa terus melanjutkan sekolah berkat Rumah Langit. Bapakku bekerja memulung sampah. Ibuku berdagang. Saat waktu senggang belajar daring, kumanfaatkan membantu ibu. Aku bersyukur karena masih bisa belajar di sekolah. Banyak temanku bernasib kurang baik karena harus enyah dari bangku sekolah dan terpaksa bekerja. Pengen sekolah kayak Sheila, biar bisa pinter, bisa baca, bisa nulis. Semangat, nanti juga teman Sheila bakal sekolah kok. Kita aja tunggu waktunya aja. Sekarang aku sudah kelas 5 SD. Sekolahku di Sekolah Dasar Negeri 09 Pagi Batu Ampar, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kupasang cita-cita setinggi langit. Aku ingin sekali menjadi penyanyi dan bisa terus sekolah sampai ke jenjang paling tinggi. Ini kamu masuk SD-nya telat ya? Iya, telat. Masuk SD dibantu sama kakak-kakak dari Rumah Langit ya? Iya. Ngucapin makasih atas bantuannya. Udah mau bantuin Sheila sama Mama. Mudah-mudahan saya sebagai orang tua panjang umur, bisa sehat, terus bisa ngelihat anak-anaknya. Ya pengennya sekolah sampai tinggi, berhasil menjadi orang yang berguna gitu, untuk agama negara. Waktu itu orang tuaku baru tiba di ibu kota dari kampung. Mereka sibuk mencari nafkah dan bingung bagaimana menyekolahkanku. Tadinya Sheila itu belum sekolah, terus ada kakak-kakak yang ngajarin, ayo belajar, itu awalnya itu. Terus kita sebagai orang tua yang izinin daripada main. Nah di situ dibimbing, terus. Ibuku bersyukur sekali aku bisa mengecap akses pendidikan di tengah keterbatasan. Bersyukur sekali. Ada bersyukurnya karena anak-anak ini ya bisa lancar belajar walaupun tidak bertatap muka dengan guru-gurunya, dengan kakak-kakaknya, tapi bisa online. Penanganan kasus anak tidak sekolah jadi isu penting dan mendesak diselesaikan. Dampaknya sudah mulai kita rasakan hari ini ya. Ya, darurat kebodohan atau tingkat literasi yang sangat rendah sekali gitu. Sehingga masyarakat hari ini aja itu sudah tidak bisa membedakan mana berita yang benar dan mana berita yang tidak benar gitu. Sehingga informasi yang ada di media sosial itu langsung ditelan ya.
langsung ditelan. Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan critical thinking, verifikasi data, untuk memastikan data ini benar atau tidak, itu tidak. Jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas menggambarkan informasi kalau pemerintah belum memberikan perhatian penuh dalam mencegah anak putus sekolah di kala pandemi. Padahal selain termaktub dalam undang-undang, program wajib belajar 12 tahun masuk RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024. Itulah yang dinamakan pemerintah tidak hadir gitu. Nah, yang kita maksud dengan pemerintah hadir adalah kebijakannya berpihak kepada mereka, anggarannya berpihak kepada mereka, dan pemerintah bisa memastikan bahwa hak anak-anak yang hilang itu dikembalikan. Lantas, apa kata negara? Mampukah negara mengurai benang kusut pendidikan di dalam negeri? Anak yang sudah putus sekolah, apalagi kalau sudah 2 tahun lebih, itu biasanya sudah seenggan kembali ke sekolah formal ya. Kita coba memberikan treatment khusus sehingga pada tahun 2022 ini kami bersama dengan TMP2K di bawah Wapres, kami duduk bersama bagaimana memberikan perhatian khusus untuk anak-anak ATS. Anak-anak ini bisa dirangkul masuk kepada jalur non formal. Karena untuk mengandalkan jalur formal ini sudah susah untuk kembali ke sekolah. Mereka pun yang belajar di non formal, apakah itu di PKBM atau SKB, ini tetap kita beri peluang untuk mendapatkan program Indonesia Pintar. Kolaborasi negara dengan para pemangku kepentingan pendidikan harus terjalin. Sebab pendidikan bukanlah sekedar pemanis kehidupan, tapi jadi gerbang utama menuju peradaban masyarakat. Mulai dari memutus mata rantai kemiskinan hingga mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara langsung menegaskan identitas dan integritas kita sebagai sebuah negara. Baik itu orang tua, guru, kepala sekolah, pengelola pendidikan di daerah, atau pembuat kebijakan di tingkat pusat, itu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua anak memperoleh haknya atas layanan pendidikan yang berkualitas.